Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu siyami syahrillahil muharram. Pahala puasa pada bulannya Allah, bulan Muharram. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya Allah ciptakan bulan, mulai Allah ciptakan bumi dan langit, jumlahnya adalah 12 bulan. Itu diantara bukti bahwa manusia itu ciptaan Allah. Manusia seluruh dunia yang normal-normal otaknya itu sepakat bahwa bulan itu jumlahnya 12. Siapa yang ngajari mereka kok bulan itu 12 itu siapa ya? Kok bisa mikir begitu semua? Yang akhirnya punya kesimpulan yang sama itu siapa? Ya yang menciptakan mereka, yaitu Allah. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Siapa yang buat amal di bulan itu, maka amalan-amalannya akan ada kilebetan melebihi bulan-bulan biasa. Begitu juga kalau orang buat maksiat di bulan-bulan itu, kelipatan maksiatnya berbeda dengan bulan-bulan biasa. Yaitu mulai bulan depan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Rajab yang sebelum Sa'ban itu. Ini kesimpulannya, di antara arahan agama adalah banyak puasa selain puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu kan memang kewajiban. Tapi kalau selain Ramadan itu adalah arahan. Sekian banyak fadilah telah kita dengar mengenai fadilahnya puasa-puasa selepas Ramadan. Puasa-puasa selain Ramadan. Dan mulai zaman Nabi sudah ada sahabat-sahabat yang diizinkan oleh Nabi untuk puasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang dilarang puasa. Di antaranya yang dinukilkan oleh para ulama adalah sahabat yang bernama Abu Israil. Dia diizinkan oleh Nabi untuk puasa sepanjang tahun. Maka itu bagian dari puasa sunnah, bentuknya adalah shaumud dahar, puasa sepanjang tahun. Di antara ulama yang masyhur puasa sepanjang tahun adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah, penyusun Riyadhus Shalihin, penyusun kitab Al-Adhkar, penyusun syarah terbaik dalam Muslim, penyusun kitab Al-Minhaj yang dihafalkan tadi, yang diumumkan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram. Seutama-utamanya puasa selepas bulan Ramadan adalah bulan Allah, bulan Al-Muharram, yang biasa diistilahkan oleh sebagian orang Indonesia dengan bulan Syuro, yaitu bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram dinamakan bulan Syuro? Karena di dalam bulan Muharram ada hari Asyura, hari tanggal ke-10 dari bulan Muharram, yang di situ disunahkan puasa. Begitu ya? Asyura itu bulan apa itu? Muharram, benar kan? Nah, yang siapa yang puasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram mengampuni dosa 1 tahun yang telah lalu. Wa afdhalus salati ba'dal faridhati salatul lail. Dan salat yang paling utama selepas salat fardu adalah salat malam. Rawahu Muslimun. Imam Muslim telah meriwayatkannya.
Di sholat malam itu satu sholat yang oleh para ulama dianggap sangat penting, wabil khusus untuk pelajar-pelajar agama. Semua santri-santrinya Imam Ahmad begitu mau ngaji suruh karantina dulu. Kamu di sini dulu, jangan masuk ngaji dulu, buat amalan dulu sambil kita lihat kamu cocoknya jadi orang awam apa orang alim. Maka kalau oleh Imam Ahmad dilihat calon santri tadi rutin tahajud, maka baru diterima untuk menjadi santri beliau. Karena khawatir nanti kalau orang bawa ilmu agama malamnya tidur terus, ini bahaya. Kalau tahajudnya bolong, oleh Imam Ahmad enggak diterima sebagai santri beliau. Jadi antara fadilahnya tahajud adalah mardhatun lirrabb, mendatangkan ridhonya Allah. Manhatun lil itsam, ini sabda Nabi dan riwayat Tirmidzi, menyebabkan orang yang rutin tahajud tadi terhalangi dari melakukan dosa. Maka terapinya pelajar biar soleh itu diantaranya harus rutin tahajud. Namanya belajar sibuk, banyak capek. Wa matradatun lidda'i minal jasad, dan tak rutin tahajud akan menolak penyakit dari tubuh. Maka kalau pengen sehat, bukan hanya yang diberikan vitamin-vitamin materi, vitamin-vitamin zahir, vitaminnya pelajar agama adalah rutin tahajud. Di samping salat duha tentu saja. Maka dianggap zaman dulu itu orang kok enggak tahajud sedangkan dia pelajar agama itu aibun. Ini aib, bicara aib. Bicara aib itu apa? Kalau orang santri enggak tahajud itu aib. Itu santri apalagi ustadz, Masya Allah. Itu untuk kita, bukan untuk nasihat orang lain. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, kana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna afdhalas salati, sesungguhnya salat yang paling utama ba'dal fardhati, selepas salat fardu, as-salatu adalah salat fi jawfil laili, di pertengahan malam, maksudnya salat tahajud. Dan sholat itu begitu banyak fadilahnya yang telah kita banyak tahu. Di antara fadilahnya sholat itu adalah kita menghadap ke markas hidayah, menghadap kiblat. Maka orang tambah banyak sholat berarti tambah banyak sembung dengan markas hidayah. Tentu saja kemungkinan dia dapat hidayah itu melebihi orang-orang yang kurang menghadap ke markas hidayah. Kenapa sih ahli masjid kok dapat macam-macam fasilitas khusus dari Allah? Karena ahli masjid itu berbeda dengan umumnya orang iman. Dia lebih banyak nyembung dengan markas hidayah melebihi umumnya orang iman. Di antaranya, orangnya ahli masjid dengan buat amalan-amalan, Allah akan bagi untuk dia 3 hal. Pertama, ketenangan. Yang kedua, disayang oleh Allah. Yang ketiga, melalui titian sirat dengan selamat. Maknanya dia akan wafat husnul khatimah. Itu diantara fadilahnya orang sering menghadap ke markas hidayah. Sampai para ulama menyarankan selama kita ini masih mampu, duduk, tidur, usahakan menghadap kiblat, Sampai nanti kalau orang sudah sakaratul maut, bagusnya juga di hadapan ke kiblat. Selepas mati disolatkan juga dia di arah kiblat, di depannya para makmum disolati. Begitu mati mukanya ke hadapan kiblat sampai hari kiamat. Maka gelarnya orang Islam adalah ahlul kiblah. Orang yang acara hidupnya itu begitu banyak berkaitan dengan markas hidayah, yaitu Ka'bah. Kiblah itu arahnya kita sholat itu Ka'bah.
Ini kata-kata ahlun, mungkin sebagian enggak hadir dalam majelis sebelumnya, itu artinya yang disebutkan selepas kata-kata ahlun atau ahli, itu orang itu sangat-sangat sering berhubungan dengan hal yang disebutkan selepas ahli itu. Seperti hanya ahli makan. Maksudnya itu kita lihat dia ngemil aja memang ahli makan. Maka orang iman itu gelarnya adalah ahli kiblah, ahlul kiblah. Karena acara hidupnya itu banyak sekali berkaitan dengan kiblat. Sehari aja yang wajib dia menghadap ke kiblat 5 kali. Belum sholat sunnahnya. Belum arahan kalau dia tidur. Belum arahan kalau dia nanti mati. Masya Allah. Datang seluruh dunia jauh-jauh untuk umroh. Kemana sih umroh itu? Ke Ka'bah lagi, muter-muter sekitar Ka'bah, ke kiblat lagi. Haji itu apa? Acara terpentingnya diantaranya adalah tawaf di sekitar Ka'bah. Masya Allah. Orang doa, seluruh dunia muslim kemana sih menghadapnya doa? Secara umum doa itu menghadapnya ke arah kiblat, kecuali di posisi-posisi tertentu tidak menghadap kiblat. Contohnya Pak, ya waktu khutbah kalau kita doa menghadap ke makmum dong, menghadap ke orang-orang yang mendengarkan khutbah kita, masa menghadap ke kiblat. Umpamanya begitu itu. Ya caranya orang Islam memang kiblat. Maka orang ngaku Islam kok jarang menghadap ke Ka'bah, ya kita rodok keliru nama ini. Wa afdhalu siyami, dan paling utamanya puasa ba'da Ramadan, selepas puan Ramadan. Selepas Ramadan. Syahrullahil ladzi tad'unahul muharrama, adalah bulan yang kalian menamakannya, memanggilnya al-muharrama dengan panggilan al-muharram. Di antara artinya muharram itu dari kata-kata haram. Haram itu di antara artinya adalah mulia. Al-muharram yang dimuliakan. Tanah haram, tanah mulia. Di antara artinya haram itu adalah mulia. Maka kalau bahasa Indonesia sering tanah haram diartikan tanah suci. Dari mana? Dari tanah haram. Diterjemahkan bahasa Indonesia tanah suci. Ini al-muharram, bulan yang disucikan. Akhirnya kalau pakai terjemah itu diantaranya al-muharram, bulan yang disucikan atau bulan yang dimuliakan. Muharram itu bukan Ramadan, tetapi di Muharram itu ada pertolongan-pertolongan Allah yang terus datang kepada umat manusia sekian banyak, bahkan untuk umat Muhammad sering terjadi di bulan Muharram. Pada para anbiya, kepada para rasul, kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang lain sering terjadi di bulan Al-Muharram. Rawahun Nasa'i, Imam Nasa'i telah meriwayatkannya. Wa kharraja Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama yauma Arafah kana lahu kaffaratu sanatain. Barang siapa puasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu hari apa itu? Hari ke-9 dari bulan apa? Dzulhijjah, berarti 2 bulan lagi kurang lebih. Hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu bulan yang di situ ada keutamaan yang tidak ada dalam bulan Ramadan dan hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah saja. Yaitu rukun iman yang nomor 5, rukun Islam yang nomor 5, yaitu haji, ibadah haji. Maka namanya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzi itu mempunyai, Al-Hijjah haji, mempunyai haji. Ya, maksudnya haji itu memang dikuasai oleh bulan Dzulhijjah itu. Kalau dikerjakan di bulan lain enggak jadi haji namanya, keliru tempat. Maka bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah yang mempunyai acara haji. Karena lebih begitu itu. Kenapa sih bulan Dzulhijjah dengan Dzulhijjah? Ya karena haji itu di bulan itu. Di 10 yang pertama itu. Kalau bulan hajinya mulai
Dzulqa'dah apa itu? Syawal ya. Syawal, Dzulqa'dah, bulan 10 hari dari Dzulhijjah. Tetapi acara intinya haji adalah di bulan Dzulhijjah. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dikerjakan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Yaitu 2 bulan 10 hari dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 hari Dzulhijjah. Ya asyhurun ma'lumat itu. Bulan-bulan haji. Tetapi intinya manasiknya, ibadahnya adalah di Dzulhijjah. Maka kita mulai sekarang niat ya. Kalau umurnya sampai ke sana nanti sudah dapat pahala mulai sekarang. Kalau enggak sampai ke sana enggak usah puasa, sudah dapat pahala masuk surga insyaallah. Kafarat sanatain ini kafaratu ya. Man sawang samrawatan iku ya kafarata ya. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa siman yaum Arafah ing dalem dina Arafah iku kana mongko ana apa isi poso Arafah lahu kedue man iku kafarata sanaten ngampuni dosa 2 tahun. Lah dosa belum datang kok sudah diampuni itu bagaimana Pak? Kalau 1 tahun yang telah lalu ya bisa dipahami. 1 tahun belum datang loh, belum dikerjakan kok sudah diampuni bagaimana? Kata sebagian ulama, di antara artinya Allah akan tolong dia 1 tahun ke depan itu dia tidak berbuat kesalahan. Andaikan berbuat, Allah tolong dia untuk bertaubat. Wallahu a'lam. Wa man shoma yauman minal Muharram, dan barang siapa puasa 1 hari dari bulan Muharram, falahu maka bagi dia bikul yaumin dengan setiap hari dari bulan Muharram salatuna yauman seperti puasa 30 hari. Kalau puasa bulan Syawal 1 hari dihitung 10 hari. Kalau bulan Muharram 1 hari dihitung 30 hari. Maka kita punya kesempatan untuk dapatkan pahala lagi sampai akhirnya mati dengan membawa pahala banyak, itulah orang yang beruntung. Maulaya salli wa sallim daiman